Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang konsep himpunan yang merupakan bab yang kedua pada kelas 7 pada semester pertama ini. Kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang himpunan dari definisi himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan itu seringkali disetarakan atau dipadankan dengan kata kumpulan, kelompok, atau grup, ataupun gerombolan. Tetapi tidak semua kumpulan itu merupakan himpunan. Kumpulan yang merupakan himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jadi yang membedakan kumpulan yang merupakan himpunan atau bukan adalah didefinisikan atau diberi batasan jelas atau tidak. Kita perhatikan contoh himpunan berikut. Kumpulan siswa laki-laki, definisinya atau batasannya jelas, siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, definisinya atau batasannya jelas, sehingga kita dapat menyebutkannya dengan pasti. Manggis, mangga. Kemudian misalnya berikut adalah kumpulan nama kota di Indonesia diawali dengan huruf S, Surabaya, Solo, dan yang lainnya yang berawalan huruf S. Kemudian kumpulan binatang yang berkaki dua, kita jelas dapat menyebutkannya, bebek, ayam, burung, dan yang lainnya yang berkaki dua. Sementara pada contoh berikut bukan merupakan himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Mengapa bukan merupakan himpunan? Kota-kota besar itu definisinya atau batasannya tidak pasti. Mungkin Solo sudah dikatakan kota besar, mungkin juga belum merupakan kota besar. Kalau dibandingkan dengan Surabaya, belum merupakan kota besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan Trenggalek, sudah merupakan kota besar. Maka kota-kota besar di Indonesia ini bukan merupakan himpunan karena batasannya tidak pasti. Kemudian kumpulan orang kaya di Indonesia, orang kaya itu juga definisinya tidak pasti, batasannya tidak pasti. Seperti apa yang dikatakan kaya? Mungkin siswa yang pandai ini pun juga relatif atau tidak pasti. Gunung yang tinggi ini juga tidak pasti, jadi bukan merupakan himpunan. Seperti itu perbedaan antara kumpulan yang merupakan himpunan dan yang bukan merupakan himpunan. Anggota dari suatu himpunan itu disebut dengan anggota atau unsur atau elemen yang dilambangkan dengan seperti ini. Sementara kalau yang ini yang dicoret itu melambangkan bukan anggota himpunan. Misalnya A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5, maka kita mengatakan atau menyebutkan satu elemen A, 2 elemen atau anggota A, 3 elemen atau anggota A, 4 elemen atau anggota A. Tetapi dalam 5 bukan anggota A, 6 bukan anggota A, 7 bukan anggota A. Karena bilangan asli yang kurang dari 5 adalah 1, 2, 3, 4. Lalu seperti apa menyajikan atau menuliskan himpunan itu? Ada minimal 3 cara yang dapat kita lakukan dalam menuliskan atau menyatakan himpunan. Cara yang pertama dengan cara menyebutkan anggotanya atau disebut enumerasi. Contohnya A sama dengan caranya buka kurung kurawal, tulisannya 3,5,7 tutup kurung kurawal. B sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 5, 7 tutup kurung kurawal. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalkan A, anggotanya 3, 5, 7.
maka kita dapat menyatakan A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Dan B anggotanya 2, 3, 5, 7 yang merupakan bilangan prima, maka kita dapat menyatakan B dengan B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10 atau kurang dari 9 atau kurang dari 8. Kemudian C angkanya A, I, U, E, U yang merupakan kumpulan huruf vokal dalam abjad, maka kita menyatakan C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Cara yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Caranya misalkan A sama dengan buka huruf awal, kemudian menggunakan variabel bisa A, bisa B, bisa C, bisa X, bisa Y, bisa Z, secara X, kemudian garis lurus ke atas yang dibaca sedemikian hingga kan X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Kemudian diberikan keterangan E adalah bilangan ganjil. Kemudian yang B 2, 3, 5, 7 tadi adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Maka kita menuliskannya misalkan J kulit X kulit A sedemikian hingga Y kurang dari 10. Y adalah bilangan prima. Kemudian yang C tadi kita menyatakannya di semua huruf vokal dalam abjad Latin. Kita menuliskannya J sama dengan Z atau X atau Y sedemikian hingga karena Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Itu 3 cara yang dapat kita gunakan untuk menyatakan himpunan, dengan menyebutkan anggotanya, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Kita lanjutkan dengan himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan tetapi tidak mempunyai anggota, yang dimatiskan dengan kurung kurawal buka, kemudian tanpa anggota tutup kurung kurawal, atau angka 0 yang dijangan. Contoh himpunan kosong adalah himpunan bilangan cacat yang kurang dari 0. 0 adalah himpunan bilangan cacat yang paling kecil sudah tidak ada, bilangan cacat yang kurang dari 0. Atau yang kedua, himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1 tidak ada. Yang ada adalah pecahan setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Jadi tidak ada bilangan yang merupakan bilangan atau himpunan kosong. Yang berikutnya adalah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan, atau disebut juga semesta pembicaraan, atau himpunan universum. Semesta dilambangkan dengan huruf S kalau pakai bahasa Indonesia, tapi kalau pakai bahasa Inggris bisa pakai U, universum. Contoh, misalkan himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, maka semesta yang mungkin dari himpunan A adalah minimal adalah sama dengan A ini sendiri. Itu adalah semesta, karena harus mencakup semua anggota dari A 1, 3, 5, 7 harus tercakup semua. Maka semesta yang mungkin bilangan asli kurang dari 8, bilangan asli ganjil kurang dari 8, atau yang di atasnya lagi adalah bilangan asli, atau yang lebih besar lagi adalah bilangan cacat, atau yang lebih besar adalah bilangan bulat, dan seterusnya. Masih banyak semesta yang mungkin dari A. Minimal adalah sama dengan A ini sendiri, artinya dapat mencakup semua anggota dari A. Yang berikutnya adalah konsep diagram Venn.
himpunan yang lain adalah dilakukan dengan cara diagram Venn yang diperkenalkan oleh matematikawan Inggris John Venn, yang menyatakan hubungan-hubungan dalam sebuah kotak segi empat. Misalnya adalah yang pertama, S anggotanya 1 sampai dengan 9 dan A1, 2, 3, B 4, 5, 6. Dengan diagram Venn kita buat kotak atau segi empat, kemudian kita tulis S pada pojok kiri atas, kemudian kita tulis himpunan A dalam kurva tertutup dan B dalam sebuah kurva tertutup. Kemudian kita perhatikan anggota A dengan B, apakah ada yang sama? Ternyata tidak ada, maka kurva A dengan kurva B terpisah atau tidak beririsan. Kemudian kita tuliskan anggotanya A dan B. Caranya adalah setiap anggota ditandai dengan nokta hitam, nokta 1 titik 1 titik 3 titik 2 titik dengan B. Kemudian kita buat A1, 2, 3 B 4, 5, 6. Anggota semesta yang belum ada pada A dan B adalah 7, 8, 9. Lanjut contoh yang kedua, S-nya bilangan asli 1 sampai dengan 9, kemudian A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 7. Kita lihat apakah ada yang sama anggota A dan B. Ternyata ada, yaitu 4. Maka kita membuat kurvanya A dengan B beririsan, yang irisan ini adalah 4. Karena 4 sudah merupakan anggota A dan B, maka pada A sudah tidak ditulis lagi, juga pada B. Sementara anggota S yang tidak ada pada A dan B adalah 8 dan 9. Kita terus dibuat. Contoh yang ketiga, A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ada di B, 2 ada di B juga, 3 ada di B juga. Jadi semua anggota A ada di B. Jadi kita membuat gambarnya A berada di dalam B. Artinya semua anggota A juga merupakan anggota B. Demikian penjelasan kita tentang konsep awal tentang himpunan, kemudian definisi himpunan, kemudian keanggotaan himpunan, cara menyajikan himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta serta diagram Venn. Sementara sampai di sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.